Nah ini cover radiator yang tadi gua bilang, kalau misalnya kalian bisa lihat nih di sudut-sudut sini nih banyak kayak kurang rapih aja gitu. Nih ya, kalau kalian bisa lihat, memang untuk bagian sudut-sudut sini mungkin susah buat dibikin rapih gitu. Yo, what's up everybody, selamat sore semuanya. Balik lagi di channelnya Nuh Motovlog Strip Rezak Semua Putra. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So, di video kali ini gue pengen bahas tentang Kevlaran yang beberapa bulan lalu baru aja gue pasang. Jadi ya kalau ngebahas soal Kevlaran sih ya ada banyak hal yang bakal dibahas di soal Kevlaran ini, karena Kevlaran ini termasuk barang yang barang yang jarang banget dibeli bagi modifikator buat dipakai harian gitu. Dan kenapa gue sendiri malah justru beli Kevlaran ini untuk dipakai harian, bang? Kenapa nggak water printing aja gitu loh? Kenapa ya? Gue suka dengan Kevlaran itu karena dia jauh lebih mengkilat ya daripada water printing ya. Kalau water printing itu kan dia, gue nggak tahu ya water printing itu dia pakai pernis lagi atau enggak ya? Kayaknya sih pakai ya. Pakai nggak sih? Ya kan kalau water printing itu dia kayak dicelupin ke air ya, di airnya itu di permukaannya kayak ada sejenis selembaran kertas yang ada motif-motif karbon lah gitu. Tapi kalau dilihat secara seksama, kalau kalian perhatiin lagi ya jelas lah Kevlar sama water printing itu jelas beda banget gitu. Kan kalau water printing mah agak kurang mengkilat, agak kurang wah aja gitu kelihatannya. Ya berhubung gua juga ada budget yang cukup buat bikin Kevlaran, ya kenapa enggak gitu, sekalian aja gua bikin Kevlaran di beberapa bagian. Nah yang jadi masalah nih, Kevlaran yang gua buat di motor gua ini di Sireksi itu di bagian tameng knalpot, cover radiator, cover plastik CVT, sama cover filter. Dan empat bagian itu semua ada di bagian terluar motor gitu. Maksudnya gimana ya? Yang gampang mudah tersenggol lah ibaratnya, atau kena lecet lah gitu ibaratnya ya. Nah itu jadi perkara banget sih. Kayak gue tuh bawa motor jadi kayak yang agak sedikit lebay gitu. Aduh takut lecet nih. Jadi untuk ngerawatnya itu agak ekstra lah, cukup ekstra untuk perawatannya untuk Kevlaran ini, karena ditaruh di bagian yang rentan terkena lecet, kena baret atau apapun lah itu ya. Dan terlebih lagi di bagian tameng knalpot ini ya, dengar sih ya kalau kata sebagian teman-teman, entah yang Kevlar asli atau water printing, gue juga kurang paham. Waktu itu sedikit ada teman pernah bilang kalau jangan deh Kevlar di tameng knalpot karena mudah ngangkat atau ngelupas gitu katanya sih ya. Gue nggak tahu ya yang carbon printing atau yang Kevlar yang gue pakai ini yang gampang ngelupas, itu gue nggak tahu yang dia maksud itu yang mana, gue nggak tahu. Jadi pemakaian gue sekarang sih ya selama kurang lebih 1 bulanan lah ya, kayaknya 1 bulanan itu sama sekali nggak ada yang ngelupas gitu. Maksudnya mungkin karena kena panas ya, kena panas knalpot gitu maksudnya, mungkin yang maksud itu kayak gitu. Gua waktu itu karena memang belum ada niatan buat masang Kevlar, jadi gua nggak terlalu ngedengerin. Kapan sekarang udah kepasang malah jadi kayak yang waduh iya juga gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Jadi kayak yang waduh apa bakal ngopek atau gimana gitu ya kan. Ternyata ya sampai sekarang belum ada yang bagian yang ngelopek yang kayak kata temen gua bilang. Mungkin yang dimaksud itu water printing kali ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pakai water printing di bagian tameng knalpot bisa di-share gitu. Sebenarnya ngelupas, ngelopek gitu atau enggak sih kalau dipasang di tameng knalpot, gue nggak paham. Bisa tulisin aja di kolom komentar, di-share gimana pengalamannya. Dan lagi ya Kevlaran ini ada kata temen gue sih ada 2 macam. Ada yang memang mengkilat tanpa dipernis, ada yang mengkilat dengan pernis. Gue nggak tahu itu bahannya beda apa gimana. Terus kok ini kok macet gitu loh.
Ya kok macet? Ya lewat Antasari sengaja maksudnya buat nyari ruko gitu, buat nunjukin Kevlaran ya, cuman ya macet mungkin di sini doang kali lah ya. Ya jadi balik lagi soal Kevlaran itu dia sebenarnya ada dua ya. Yang gua tangkep sih ya dari omongan teman gua itu ada dua. Dia ada yang memang mengkilat tanpa pakai pernis, ada yang kedua dia mengkilatnya pakai pernis. Kalau kata mereka bilang sih ya yang bagus itu yang tanpa pernis mengkilatnya, karena lebih natural atau apalah gitu lah istilahnya ya. Intinya yang gua pakai sekarang ini itu yang pakai pernis, karena gua bikin itu di NS Custom. Kalian bisa cek IG-nya NS Custom. Kurang lebih ya kalau misalnya gua presentasiin gimana pengerjaannya ini sekitar 90% lah ya. 90% pengerjaannya itu bagus. Sisanya ya mungkin ada gompel-gompel dikit di bagian sudut-sudut terutama bagian radiator ya. Cover radiator itu di sudut-sudutnya itu banyak banget kayak agak gompel-gompel gitu. Mungkin karena memang susah. Kalau gua sih ya sangat-sangat memaklumi hal itu. Karena pengerjaannya juga overall itu rapi banget. Cuma memang di sudut-sudutnya aja sih yang bener-bener kayak yang ya udah lah gitu. Emang sudut-sudut itu emang susah buat dibikin rapi gitu loh. Jadi yang kayak gitu tuh ya harusnya bisa dimaklumi. Kalau misalnya kalian bikin di sana atau di tempat lain ada sudut-sudut yang kurang rapi, untuk bagian Kevlarnya itu harusnya bisa dimaklumi karena ya memang begitu gitu. Agak sulit buat dirapihin. Tapi kalau memang ada yang bisa gitu, bisa sampai rapi banget ya, berarti itu bagus. Expert dong. Dia lebih lihai gitu, artinya pengerjaannya lebih bagus dibandingkan tempat-tempat yang lain gitu ya kan. Kan semua itu tergantung tangan lah ya, tergantung tangan yang ngerjainnya itu. Jadi rapi enggaknya tergantung tangan. Dan budgetnya untuk 4 bagian yang gua Kevlar ini itu kurang lebih 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta rupiah. 4 bagian ya, tameng knalpot, cover radiator, cover CVT, sama cover filter udara. Itu 4 bagian, itu bagiannya gede-gede semua. Jadi kenapa mahal ya, karena bagiannya itu part-partnya gede-gede semua. Jadi ya wajar sih kalau menurut gua, dan nggak ada komplain sama sekali kalau memang harganya segitu ya udah. Gue sih orangnya ya udahlah gitu, kalau memang harganya segitu ya udah, mau diapain kan gitu. Dan lagi berhubung ini dia pakai pernis ya, jadi mengkilatnya itu kayak yang widih. Ya kesannya mewah banget aja gitu. Sampai gue pikir apa gue mau nambah Kevlaran lagi ya gitu kan. Ada beberapa bagian yang pengen gue Kevlar lagi nanti mungkin kalau misalnya ada rezeki lah ya, tapi nggak tahu. Ya kalau rezekinya lebih baik gue pakai buat beli Nuvo lagi dulu kali ya. Kalau Kevlaran bisa nanti ya kan. Tapi nggak tahu deh ya, lihat nanti aja, karena gue puas banget sih kalau udah pasang Kevlaran ini. Gue selama main motor ini ya baru ini sih pakai Kevlaran. Sebelumnya waktu di Seon itu gue cuman pakai water printing kalau nggak salah. Ya gue pakai water printing, dan itu juga udah lumayan puas karena apa ya? Ya lumayan lah pokoknya kalau pakai water printing itu, bukan berarti jelek ya. Karena tau gue sendiri juga pernah pakai water printing untuk harian, tapi memang nggak berlangsung lama. Akhirnya gue ganti lagi karena mungkin bosen ya. Water printing itu dia kayak nggak ada efek 3D, kayak biasa aja gitu loh. Akhirnya bosen ya gue jual lagi. Tapi kalau untuk Kevlaran ini, kesannya tuh mewah aja gitu, mengkilat, puas lah gitu. Kalau udah pakai Kevlaran itu udah puas banget gitu loh. Bagi bagian-bagian yang terluar motor. Tapi ya kembali lagi ke perawatannya kayak gimana gitu kan. Agak cukup sulit sih menurut gua kalau untuk dipakai harian ya, apalagi ya bagian-bagian terluar motor ya gimana kan. Dan ya ini gua mau nyari ruko kemarin aja kali ya, mudah-mudahan. Aduh, tadi lampu sen hidup cuy. sorry lupa gue. Ya ini gua mau ke ruko sini lagi. Aduh, buat nunjukin Kevlaran yang udah gua pasang. Ruko kemarin waktu gua review master rem lagi, kaliper lah ya. Di sinilah. Dan oke ya, semoga kalian gak bosen lah dengan video gue yang kayak gini aja, karena begini loh. Wah, ini yang pengen gua tampilin ke kalian gitu. Jadi ini dia Kevlarannya guys. Ini dia Kevlarannya. Nah, ini cover radiator yang tadi gua bilang. Kalau misalnya kalian bisa lihat nih di sudut-sudut sini nih banyak kayak kurang rapih aja gitu. Nih ya, kalau kalian bisa lihat
Memang untuk bagian sudut-sudut sini mungkin susah buat dibikin rapih gitu loh. Ya, kalian bisa lihat, yang mudah-mudahan kelihatan nanti gua zoom di proses editing. Nah di sini kayak ada kasarnya, terus di sini juga nih ya sudut-sudut kayak gini nih mungkin memang susah kali ya. Ya udahlah, oke okay lah, gua maklumin lah, nggak masalah. Memang nggak jadi masalah, mungkin memang sulit. Nah untuk bagian tameng knalpot ini masih mulus, dia nggak ada kelopek yang seperti temen gue bilang. Jadi ini kalau bisa kalian lihat ada bagian lecet, baru sebulan loh ini. Nih bagian lecet di sini, ini karena kepentok pintu sih ya. Tapi mungkin ini bisa dihilangin sih pakai konfun. Cuma gue belum sempet aja. Ini bagian tameng knalpot, ini cover radiatornya kayak gini. Mungkin beberapa dari kalian yang follow Instagram gue udah lihat detailnya kali ya. Gimana kalau di foto itu udah lihat detailnya. Bagi kalian yang belum follow Instagram gue ya silahkan di follow untuk melihat detailnya lewat foto. Dan kalau video ya di sini. Ini cover filter sama ini cover CVT ya. Kebetulan Aerox NMAX itu cover CVT-nya dia plastik. Jadi kenapa ini gue Kevlar ya sekalian. Jadi ini dia luarnya plastik gitu. Oh ya by the way, gue baru aja pasang baut stainless gold dong. Udah gue ganti biar baut titanium gue yang di sini nggak ditawar orang. Ini udah gue ganti stainless semua. Barusan aja semalam gue pasang baut stainless ya. Tapi ini ada beberapa yang belum gue ganti juga, karena kalau baut yang ini dia khusus, dia ada kayak ada spacernya gitulah di bautnya, jadi belum bisa diganti yang ini. Yang lain-lainnya udah ini ya, bisa kalian lihat ini dia kayak ada efek-efek 3D-nya gitu deh. Tapi kalau water printing itu nggak ada cuy, jadi kurang aja. Jadi biar sekalian. Oke, let's go lah gitu aja. Oh ya ini bagian visor ya. Bagian visor ini Kevlarnya masih heksagonal cuy. Masih heksagonal. Kali di antara kalian ada yang mau TT, ada yang mau TT dengan standar, tukar tambah ya, tukar tambah dengan standar, atau barter dengan yang Kevlar juga, tapi yang Kevlar biasa ya, bukan yang heksagonal, karena ini masih heksagonal. Nyimpang banget cuy. Nanti pengen gue ganti, cuman ya nanti lah ya kan, gampang lah itu mah. Yang penting yang gede-gedenya aja dulu ya kan. Oke, mari kita let's go. Oke guys, jadi itu dia lah ya Kevlaran yang ada di motor gua, dan ya beberapa kesulitan ya merawat Kevlaran kalau ditaruh di bagian terluar motor, ya itu tadi lah. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Iya, aduh bu, hati-hati bu. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gua kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar tentang Kevlaran, mungkin ada beberapa dari kalian juga yang pakai Kevlaran buat dipakai untuk harian. Wih, keren sih. Kalau Kevlaran gede-gede kayak gitu kalian bisa pakai untuk harian. Misalnya udah beberapa tahun make tapi masih mulus aja, kalian hebat sih pakai motornya. Gue salut. gue salut. Jangan lupa share video gue ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So, oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.